Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello special people. Welcome to the 12th episode of SPE Talks by SPE Academy Gas Balikpapan Student Chapter. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang relate banget buat mahasiswa teknik perminyakan. Terlepas dari adanya transformasi era transisi energi yang akan terjadi ke depannya, maka banyak pertanyaan yang sering muncul seperti bagaimana sih prospek industri minyak dan gas bumi di masa depan? Kira-kira masih layak atau tidak apabila kita menempuh pendidikan lebih tinggi di petroleum engineering? Lantas, seperti apa kurikulum anak perminyakan ke depannya? Dan juga di topik kali ini kita akan memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa teknik perminyakan untuk bisa menyesuaikan dan juga start planning pathway karir kita dalam era baru ini. Tentunya, semua pertanyaan-pertanyaan ini bakal dijawab oleh speaker keren kita kali ini dalam topik SPE Talks, yaitu The Future Petroleum Academia in Energy Transition. Oke, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk inti pembahasan ya, Mas? Siap. Oh, baik Mas. Jadi Mas, kalau misalnya dalam kondisi karir kita nih Mas, nantinya pas era transisi energi gitu, itu bakalan ada krisis job gitu nggak sih Mas? Kayak misalnya peluang lowongan kerja ke depannya gimana kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu gitu Mas? Nah, ini menarik ya. Kalau lowongan pekerjaan itu banyak efeknya. Memang yang paling banyak ininya faktor yang mempengaruhi. Memang salah satu faktor yang sangat penting yang menentukan lowongan kerja itu adalah oil price. Kalau oil price kecil, gitu ya. Kalau oil price kecil, keuntungan perusahaan kecil. Kalau keuntungan perusahaan kecil, sulit mereka menambah employee, gitu ya. Pas itu secara logik mudah dipahami. Jadi ketika oil price jelek, ya lowongan sedikit, gitu ya. Nah, sekarang ini nuansa-nuansanya oil price membaik, gitu ya. Korelasinya, dampaknya apa nanti? Tentu saja lowongan akan bertambah, gitu ya. Itu satu. Yang juga membuat lowongan pekerjaan itu naik atau turun adalah jumlah pekerja yang available, jumlah pekerja yang tersedia gitu ya. Kalau misalnya existing oil and gas industry sekarang didominasi oleh orang-orang tua, ya, orang-orang yang sudah 40, 50-an, otomatis oil industry butuh darah muda ya supaya ban perputaran ini bisa terus berjalan gitu ya. Nah, yang saya dengar sepertinya so far sekarang dominasi oil and gas industry itu memang masih orang tua gitu ya. Jadi butuh segera dilakukan regenerasi gitu ya. Jadi harusnya dampaknya adalah perlu segera regenerasi, kita bisa melihat lowongan pekerjaan yang membaik untuk oil and gas industry. Jadi karena oil price membaik, cenderungnya nanti lowongan bertambah, ya karena kebutuhan regenerasi, kecenderungannya lapangan pekerjaan juga akan bertambah, seperti itu ya. Tapi memang di era sekarang ini, hal-hal seperti ini jadi lebih sedikit unpredictable, ya, karena juga apa namanya isu-isu kenaikan renewable energy, gitu ya. Jadi beberapa oil company berpikir untuk bermigrasi ke ladang yang baru. Jadi mereka mungkin udah menurunkan investasi di dunia migas dan menambahkan investasi di dunia renewable energy. Inilah yang bisa men-slow down apa namanya lowongan-lowongan pekerjaan baru. Gitu ya. Jadi sekarang masih dynamic terkait kebutuhan employee ini, terkait lowongan pekerjaan seperti ini. Jadi tidak ada easy answer untuk itu, gitu ya. Di satu sisi kita bisa melihat oil price membaik, harusnya lowongan meningkat, tapi di sisi lain kita melihat strategi bisnis dari oil company ini jadi kecenderungannya adalah mengarah ke renewable seperti itu. Jadi hal itu bisa menurunkan berapa kebutuhan lowongan pekerjaan yang baru seperti itu. Jadi uh, tidak ada cara yang mudah untuk menjawab itu. Harapan kita semoga lowongan pekerjaan lebih banyak gitu ya teman-teman. Tapi mungkin Iya, Mas. uh, persiapkan diri
sebaik mungkin saja. Mungkin itu yang bisa teman-teman lakukan seperti itu dan terus berusaha mengapply lowongan yang ada. Tapi kalau tahun sekarang dibandingkan 2-3 tahun yang lalu, ya saya bisa bilang lebih baik dibandingkan 2-3-4 tahun yang lalu terkait jumlah lowongan pekerjaan yang available. Mungkin seperti itu, Putri. Jadi lebih banyak dibuka ya Mas untuk lowongan barunya ini. Ya, untuk sekarang better than beberapa tahun yang lalu.